Kita mulai. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan katsiran pada yang kalian semuanya, yang kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis online ya, majelis ilmu secara online. Meskipun ini tampilannya online, tapi tetap kita tidak boleh untuk malas-malasan untuk belajar karena ini termasuk wajib ya bagi kita, bagi kalian semuanya wajib untuk belajar 12 tahun sampai SMA selesai. Bagaimana juga Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan sabdanya, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Ada yang menyebutkan kul muslimin wal muslimatin. Jadi untuk muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ya, bagaimana pembelajaran kita kali ini juga akan mempelajari ilmu yang termasuk ilmu alat dan insya Allah juga akan bermanfaat untuk kehidupan kita nantinya. Semakin teknologi maju juga ilmu yang kita pelajari bahasa Inggris ini akan sangat kita gunakan nantinya ya. Sebelumnya saya akan share screen dulu. Kayaknya sebaiknya kita share screen saya aja ya. Tampil ya di layar kita semuanya kayaknya sama nih, yaitu tampilan YouTube. Bentar saya coba lihat di HP. Saya khawatir suaranya nggak masuk juga nanti. Jadi aja. Kita pakai kalian aja. Tolong responsif ya. Jadi ada respon. Jangan ditinggalkan sendiri. Saya nanti nggak tahu ini sudah bekerja atau belum nanti. Sudah berjalan atau belum videonya bisa dilihat atau didengarkan. Oke, baik. Mungkin salah satu dari kalian sudah melihat apa ini? Kira-kira tampilan di monitor kalian gambarnya apa? Bisa chat, bisa speak up, boleh? Bisa ngomong, bisa writing, bisa menulis. Saya pengen tahu coba di tampilan layar monitornya apa? Oh, kok YouTube ya? Berarti ini bukan YouTube loh. Coba cek lagi, cek lagi. Ya, ini sekarang apa nih? Ini harusnya bendera nih gambarnya. Oh ya, betul ya, bendera ya. Oke, baik, baik. Baik, kita mulai dari oh ya tugasnya yang kemarin itu ada yang berbeda. Yang sudah saya download cuma dua ini. Nah, dari pertanyaan yang ada di atas. Ini ya, kita kemarin telah mempelajari tentang Tugu Pahlawan. Ya, insya Allah sudah sama-sama bisa meringkasnya. Nah, inilah manfaat kita mempelajari bahasa Inggris, bahasa Indonesianya juga dapat, informasi secara bahasa Indonesia juga dapat. Kita bukan kemarin mempelajari tentang The Heroes Monument of Surabaya. Heroes Monument, hero itu adalah pahlawan. Monument berarti tugu atau ya monumen. Dalam bahasa Indonesia monumen juga ada. Monumen pahlawan di Surabaya. Makanya Surabaya disebut dengan kota pahlawan. Diketahui bahwasanya monumen pahlawan ini sudah ada sejak dulu pada saat didedikasikan untuk orang-orang yang telah meninggal di Perang Surabaya di tanggal 10 November 1945. Maka dari itu dikenallah di tanggal 10 November ini sebagai Hari Pahlawan. Tingginya ada 41 meter. Dibangun di
tanah 2,5 hektar. Ini sudah kita pelajari kemarin ya. Dan lain sebagainya. Insya Allah kurang lebih begitu. Jadi inilah bedanya kita sebagai pelajar sama orang yang tidak belajar. Ya, orang yang tidak belajar pastinya tidak akan masuk ilmu-ilmu seperti ini kecuali sulit untuk mendapatkannya. Kecuali kalau dia memang berusaha untuk mendapatkannya, mencari di YouTube, cari informasi, mau belajar ke sana kemari itu berpisah. Nah, tentu harus berbeda ya antara orang yang belajar sama yang tidak. Apakah ada di Indonesia ini orang yang tidak belajar? Ada ya, ada. Bahkan di tempat saya pun di pesisir saya pernah menjumpai di sana juga ada orang yang tidak sekolah dan tentunya sangat memprihatinkan keadaan. Oke, baik. Yang kemarin kita pelajari juga tugasnya yaitu adalah menerjemahkan dari soal dan jawaban yang ada di bawah ini. Supaya apa? Supaya kita bisa merelasikan atau menghubungkan antara pertanyaan dan jawaban. Jadi kita tidak hanya langsung mencontek saja. Oh, kalau ada pertanyaan, what is the landmark of Surabaya? Jawabannya mesti the landmark of Surabaya is Tugu Pahlawan or Heroes Monument. Ini loh. Ya. Jadi tidak hanya terus tiba-tiba jawabannya kok bisa jadi ini. Nah, kita harus tahu sebabnya, makanya butuh diterjemahkan. Ya, ini ya. Makanya perlu diterjemahkan. Terus ini nomor 2 juga jawabannya ada di sini. Nah, tapi kita harus terjemahkan supaya paham maknanya. What apa? Landmark of Surabaya. Berarti landmark ini ternyata sudah digunakan di bahasa kita. Jadi sudah diserap ke dalam bahasa kita. Ya. Jadi bahasa sekarang itu sudah banyak serapan. Ya. Bahkan sekarang ada istilah bahasa Jaksel, Jakarta Selatan. Ini campuran-campuran antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, nantinya bisa jadi juga bahasa Inggris ini akan selalu kita serap. Ya, contohnya kita sekarang tahu istilah update, upgrade. Ini kalau ditanya, apa itu update? Upgrade itu apa? Oke, ada yang bilang update itu adalah pembaruan. Terus kalau upgrade itu apa? Pembaruan juga. Enggak, ini ada bedanya. Ya, ini ada bedanya. Update itu adalah pembaruan. Kalau upgrade itu berarti meningkatkan kapasitasnya. Nah, tapi sekarang sudah dikenal dengan istilah bahasa Inggrisnya, update sama upgrade. Nah, misalnya yang seperti ini loh biasanya, ya, update sama upgrade. Kalau update itu berarti kita mengubah suatu hal apa yang kita miliki, benda kah atau aplikasi kah, di-update berarti mengikuti perkembangan zaman sekarang. Sekarang aplikasinya misalkan WhatsApp sudah ke 10.1 misalkan. Nah, berarti kita sudah up to date, kita sudah memperbaruinya, menyamakan dengan generasi saat ini. Kalau upgrade itu adalah mengubah menjadi yang lebih lebih baik. Sedikit mirip tapi beda. Kita kenalnya dengan bahasa Inggrisnya. Biasanya gitu. Jadi akan ketinggalan zaman kalau kita akan membiarkan kita tidak mempelajarinya. Oke, what is the landmark of Surabaya? Apakah landmark dari Surabaya atau menjadi ciri khas dari kota Surabaya? Maka dijawablah di sini, the landmark of Surabaya, landmarknya Surabaya adalah Tugu Pahlawan atau bahasa Inggrisnya Heroes Monument. Where is it located? Di mana located nih bahasanya mirip dengan bahasa kita. Where is located? Maka kita tahulah where ini artinya adalah di mana. Located ini adalah lokasinya. Maka jawabannya mesti tempat. Ya, it is located atau langsung located on Jalan Pahlawan Surabaya. Berlokasi di Jalan Pahlawan di Surabaya. Nomor 3, sambil dikoreksi sendiri ya. Gampang ini sebenarnya, kalian tinggal buka Google Translate sudah semuanya terjawab ini. Tapi nanti ada perbedaan ternyata di antara dua jawaban yang saya pilih. When was the monument started to build? Ya, yang selanjutnya. When itu kata tanya. Ini ya, semuanya harus paham dan hafal nih. Kata tanya dalam bahasa Inggris. Ini kalian tidak boleh menghindarinya. Karena apa? Karena semua nantinya yang akan kalian kerjakan menggunakan soal-soal yang ada yang seperti ini ya. Kata tanya ini sudah bukan waktunya orang-orang yang belajar di SMA itu belum paham, tidak boleh ya. Karena ini dipelajari sudah dari SD. Kalau kalian tidak mempelajarinya ini tidak menghafalkannya tentu nantinya akan
kan tidak bisa menjawabnya. Karena kunci pertama untuk bisa menjawab adalah tahu pertanyaannya. Tahu pertanyaannya. Oke, where is it located? Di mana lokasinya? Terus ini yang nomor 3, when, artinya kapan. Kapan berarti berhubungan dengan waktu nanti jawabannya. Kapan? Was ini tambahan saja karena kalimatnya nominal. Ya. Kalimatnya tidak ada kalimatnya pasif di sini. Jadi ada kata kerja bentuk ketiga. Kawan-kawan insya Allah ada ini pembahasannya. Kapan tugu didirikan atau dibangun? Ya, dibangun. Dijawablah di sini. Mulai dibangunnya, it was started atau started mulai to build dibangun pada tanggal 10 November 1951. Terus nomor 4, ini ada pertanyaan how. Biasanya ada kalimat how are you? Bagaimana kabarmu? Namun di sini how ini tentu berbeda nanti fungsinya. Kalau how diikuti dengan kata sifat high, kata sifat high tinggi, maka nanti pertanyaannya menjadi bukan bagaimana. How are you? Bagaimana kabarmu? Kalau how high bukan bagaimana tinggi. Bagaimana tingginya? Ya secara logika bisa lah masuk akal bagaimana tingginya. Tapi kalimat ini tidak digunakan orang Indonesia. Maka kita gunakan yang sesuai konteks yang ada di negara kita. How high berarti ya ditanyakan adalah tingginya. Berarti seberapa tinggi atau berapa tingginya. Nyanya pakai it. Karena monumen bukan manusia. Diganti pakai it kata gantinya. Berapa tingginya? Dijawablah di sini. Seandainya tidak dikasih it is, nggak masalah. 41 meters high. Tingginya 41 meter. Nih, high, tingginya. Number 5. What things? Apa hal-hal yang bisa kamu temukan di sana? We. Ini kata ganti juga. Ini juga tidak boleh kita tidak tahu nih artinya. Ini sudah dari SD nih. Makanya di SMA sudah nggak seharusnya kita menghafalkan ini. Tapi seandainya lupa nggak masalah. Tidak ada kata terlambat dalam belajar. Ya maka dari itu sekarang mulai dihafalkan. Ya. We artinya kami atau kita. Can bisa. Find. Jadi apa? Menemukannya. Collection kumpulan of dari weapons senjata. Diorama itu adalah apa? Miniatur ya atau gambar atau bangunan replika kecil gitu ya. Biasanya bangunan-bangunan kecil. Diorama of the battle. Ini miniatur dari peperangan. Ya gambar peperangan dalam bentuk wujud apa nih biasanya nih? Ya bentuk kecil gitu loh. Ya, kayak mainan. Fotos berarti foto-foto atau gambar-gambar. Dan status. Asalnya tidak ada S-nya. Tapi ditambahkan S berarti menunjukkan jumlah jamak. There di sana. Kita bisa menemukan kumpulan-kumpulan senjata, miniatur dari peperangan atau pertempuran, foto-foto dan patung-patung di sana. Ini kalau ada yang rumahnya dekat atau pernah ke sana ke ini Tugu Pahlawan, maka kalian akan bisa menemukan hal-hal ini ada di sana. Ya, tuh. Jadi sampai sini ada pertanyaan. Kita bandingkan ya, kita bandingkan dengan jawaban tadi. Kan ini saya tampilkan, tapi nggak ada namanya. Tapi seperti yang sebelah ada kayaknya. Ada, nggak bisa digerakkan. Ya, tadi apa yang menjadi tanda? Oke, landmark diartikan tanda di sini. Bisa, bisa. Tidak perlu kita mempersulit ya. Apa yang menjadi tanda atau ciri khas? Boleh, landmark itu boleh dikatakan ciri khas di Surabaya atau dari kota Surabaya. Di mana lokasinya? Betul, tadi di mana lokasinya. Lalu, kapan monumen itu mulai dibangun? Starter to build.
dimulai dibangun bisa. How high, seberapa tingginya. Hal apa saja, hal apa. Nah, ini juga boleh. What things tadi saya artikan apa saja hal-hal yang bisa kamu temukan di sana. Ya, sama saja kan, mirip-mirip, nggak usah kita bikin susah. Ya. Intinya bisa menyimpulkan itu sudah cukup untuk bahasa-bahasa pelajar. Tidak perlu detail. Lalu jawabannya, the landmark of Surabaya is Tugu Pahlawan. Yang menjadi tanda ya, di Surabaya yaitu Tugu Pahlawan. Oke. Lokasinya, it is located. Saya tadi artikan berlokasi. Ini juga bisa lokasinya. Bahkan bisa diartikan bertempat di, boleh juga. Jalan Pahlawan Surabaya. Nomor 3, it was started to build. Started, mulai, start ya, mulai. To build, untuk mulai dibangun, mulai dibuat. Nah ini kalau dibuat seperti ini, Afan ya, ini tidak konsisten dengan pertanyaannya. Kapan monumen itu mulai dibangun? Dibangun. Maka ini harusnya mulai dibangun, bukan dibuat. Karena sama nih asalnya. Build, atasnya juga build. Nah, tadi diartikan dibangun, ini diartikan dibuat. Nah, jadi kontras maknanya ya. Ya, ini andai kan nanti pengen jadi translator gitu ya. Jadi harus ada konsisten ya. Sebenarnya dibuat juga tidak masalah, tapi pertanyaannya juga harus dibuat. Kapan monumen itu mulai dibuat? Nah, boleh saja. Tingginya 40 cm, betul. Kita dapatkan senjata, miniatur, foto pertempuran, dan foto pertempuran. Ini kayaknya miniatur pertempuran nih yang benar ya. Miniatur pertempuran baru terus foto dan patung. Kebalik. Tapi tidak masalah. Ya. Nah ini selanjutnya, wah ini ada namanya. Apa insya Allah untuk pelajaran ya. Apa yang menjadi landmark? Nah landmarknya nggak usah diartikan, nggak masalah. Apa yang menjadi landmark kota Surabaya? Di mana lokasinya? Kapan monumen ini mulai dibangun? Tanda tanyanya lupa ini ya. Berapa tingginya? Benda apa saja yang Nah, ini bisa juga benda apa saja. Kalau tadi kan apa hal-hal apa saja yang bisa kamu temukan. Benda apa saja yang dapat kamu temukan di sana boleh. Landmark Kota Surabaya adalah Tugu Pahlawan, letaknya di Jalan Pahlawan Surabaya, mulai dibangun betul. Betul. Ya. Ada perbedaan ya di antara jawaban 1 dan 2. Nah, ini diorama pertempuran tidak diartikan dengan miniatur, tidak masalah karena ternyata diorama juga masuk dalam bahasa Indonesia. Ya, ini adalah kata serapan. Bahkan diorama itu bukan bahasa Inggris juga asalnya. Diorama itu bukan bahasa Inggris asalnya. Bukan kata serapan. Oke, mungkin itu untuk bahasa Inggris kita kali ini. Gampang lah, insya Allah ya. Gampang. Mungkin ada pertanyaan, saya tunggu sekitar 1 menit. Kalau tidak, kita lanjutkan. Oke, tidak ada ya? Tidak ada. Kita lanjutkan. Nah, ini nanti saya butuh partisipasi kalian nih. Oke, karena ini tinggal laki-laki dan perempuan, ya. Satu laki-laki, satu perempuan santrinya. Maka bolehlah kita pakai chat saja, tapi tolong responnya agak cepat ya. Responnya agak cepat. Baik, di sini ada teks, dan kita diminta nantinya untuk menjawab titik-titik yang ada di dalam teks ini. Dan tenang saja, jawabannya ada di sebelah kanannya. Ada di sebelah kanannya, ada spesies, ada 9.8, paradise, library, coral fish, sama ini ya, 8.9. Apa itu maksudnya 8.9? 8,9 itu apa? 9,8 itu apa? Nanti akan kita temukan. Ingat-ingat namanya ini, ingat-ingat cara bacanya. Nanti akan ada teks lisan, kita latihan mendengar, ya bagikan kita coba praktek, kita memahami apa yang disampaikan oleh bule ya, atau orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris. Kita coba latihan mendengarkan. Artinya nanti dulu nggak masalah, cuma milih saja, gampang insya Allah. Dipantengi dulu lah. Nanti siap-siapnya setelah mendengarkan Marin. Ditulis di kertas ya, siapkan kertasnya, ditulis yang A nanti yang mana nih? Marin Library atau yang lainnya. Oke, silahkan siap-siap covering. Saya tunggu saya kasih waktu satu menit aja dulu.
Oke, sudah ya. Eh, karena ini ada 5, maka nanti kita bagi, ada 6 ya. Ini kok ya sampai S aja. Ada yang nggak kepake barangkali? 1, 2, 3, 4. Oh ya, ada 5. Pilihannya ada 6. Oh, berarti yang satunya adalah kecohan. Untuk mengecoh ya. Jadi nggak semuanya nanti tersebut. Oke, siap-siap. Kita langsung bagi saja tugasnya. Ya, tugasnya langsung kita bagi saja. Tapi semuanya tetap menulis. Maksud saya begini. Eh, misal, ini di sini ada 2 ya. Ada Umamah sama Hanif. Ya. Umamah sama Hanif. Hanif, karena Umamah sering yang awal nih biasanya mengerjakan. Sekarang Hanif, siap-siap untuk mengerjakan A, B, C. Ya. C aja ya, nggak apa-apa ya. Laki-laki itu 3, perempuannya 2. D sama E nanti dikerjakan oleh Umamah. Ya, tapi tetap semuanya nanti akan menjawabnya, akan menuliskannya. Oke, siap. Sebentar, tes dulu. Dengar nggak kira-kira? Coba. Afan, ini ada musiknya ya. Keras banget musiknya. Apa ya? Ada musiknya, tapi kita ambil ilmunya saja. Ya, Hanif, tugasnya adalah mengisi titik-titik nomor 1, 2, dan 3. A, B, sama C. Ya, coba didengarkan Hanif ya nanti ya. Selama videonya ini saya putar, kira-kira isinya nanti apa? Dan ini kan ada bagian yang kosong nih. Coba ini ada pertanyaan nggak? Coba sebelum kita mulai, mungkin ada pertanyaan nggak? Tugasnya gampang, cuma ngisi bagian yang kosong ini, dipilih salah satu di antara jawaban spesies kah, atau ini, atau ini, atau ini, atau ini. Itu. Ya, jelas ini. Dengarkan sedapatnya saja. Sedapatnya. Jelas saja ya? Oke. Tadi ini ingat ya, A, B, sama C yang wajib kamu jawab secara tulis. Sedangkan D sama E akan dijawab oleh Umamah juga secara tulis. Nanti saya bantu bacakan. Oke, baik. Saya pahami ya. Oke. Didengarkan. Coba dites dulu. Ini kira-kira dengar ya? Dengar nggak suaranya? Oh, nggak ada ya. Gimana cara menampilkan biar ada suaranya? Tidak dengar suaranya? Ya sudah, kalau enggak berarti saya punya opsi yang kedua, yaitu nanti dijadikan tugas saja. Ya, tugas di rumah saja ya. Tugas di rumah saja berarti kalau tidak bisa dengar. Saya kira ini bisa didengarkan. Bisa nggak Umamah coba Umamah? Barangkali kalau Umamah bisa dengar barangkali. Ini sudah saya putar loh ya. Nggak dengar, Ustadz. Tapi Ana lewat YouTube sendiri. Oh gitu. Ya udah dibuat tugas saja ya. Buat tugas saja ya. Buat tugas saja. Oke, baik. Afan, saya belum mengecek soalnya. Ya, Afan. Nanti ini buat tugas saja. Jadi bahasa Inggris nanti tugasnya adalah kita menjawab ini, berarti melengkapi ini. Yang A, B, C, D jawabannya saja. A apa, B apa, C apa, D apa, E apa gitu.
terus nanti diterjemahkan sekalian. Kan gampang, tinggal pakai Google Translate bisa. Supaya apa? Supaya kalian punya pegangan kosakata. Mungkin bagi kalian ada yang bingung, fascinating, marine, ini apa? Nah, nanti pasangannya apa? Ini nanti bisa melengkapinya. Nanti adalah bla 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 kelautan yang menakjubkan gitu. Nah, bla bla blanya ini apa kira-kira? In West Papua, di Papua, Papua Barat. Nah, seterusnya. Nanti aja buat tugas saja. Baik, kita se itu aja, mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan barangkali? Nggak ada ya? Nggak ada. Karena materi selanjutnya ini agak butuh penjelasan banyak nih selanjutnya nih. Kayaknya nggak cukup waktunya. Ini aja. Ini aja tugasnya nanti. Jadi cuma milih A, B, C, D, E dan eh, terjemahkan kata-katanya. Biar untuk menambah kosakata kita.